Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Awai. Dalam video ini saya akan mengisahkan sebuah cerita kisah nyata yang pernah dialami juga dan berlokasi di sini, di rumah saya ini. Bagaimana ceritanya? Intro dulu. Baiklah, saya akan mulai kisah nyata yang pernah kami alami. Cerita ini bermula kurang lebih 5 tahun yang lalu ya, di rumah saya ini ya, di rumah kami ini. Itu awalnya ya semua baik-baik aja dan memang tidak pernah terjadi apa-apa. Selama ini mungkin karena tidak memperhatikan atau memang sebelumnya itu memang tidak terjadi apa-apa dan tidak ada apa-apa, atau mungkin kita memang tidak bisa melihat sesuatu yang kasat mata, ya berjalan seperti biasa aja, baik-baik aja gitu. Nah, berhubung saya ini ya kerjanya itu kadang ya sebagai seorang security, kadang tugas pagi, kadang tugas malam gitu ya. Nah, suatu ketika anak saya itu mengerjakan tugas belajar di sekolah, sedang mengerjakan tugas, anak saya itu kalau nggak di meja makan ya di kamarnya, kalau nggak di kamarnya kadang-kadang iseng di kamar kami gitu ya. Sebelum kami tidur, ya sebelum orang tuanya tidur itu anak saya sudah mengerjakan tugas itu sambil rebahan itulah, tungkrep di laptop itu, dia gitu tugas begini ketik itu sambil tungkrepan gitu, sambil rebahan lah istilahnya kan, rebahan tengkurap gitu. Nah, suatu ketika saya tugas malam dan waktu itu istri saya sudah tidur. Nah, itu anak saya sedang mengetik posisi tengkurap, sambil mengetik tengkurap gitu. Nah, menghadap ke pintu. Nah, pintu tuh waktu itu tidak ditutup, hanya ditutup gorden aja gitu, pintunya nggak ditutup. Nah, dia sih asik aja terus mengerjakan gitu. Nah, ketika dia melihat maksudnya melihat gorden itu kok bergerak-gerak gitu, bergerak-gerak sedikit, bukan bergerak gitu, enggak seperti kena angin, bukan, hanya bergerak-gerak dikit aja gitu, gerak dikit-dikit gitu, bergerak. Nah, anak saya itu awalnya nggak peduli, dia cuek aja gitu, berhenti, terus bergerak-gerak lagi gitu, bergerak-gerak. Nah, lama-lama dia merasa iseng juga gitu. Isengnya kenapa? Kok ini nggak ada angin, nggak ada apa gitu, nggak ada yang menyentuh, karena posisi pintu di sini dia menghadap ke pintu, jaraknya kurang lebih ya 1 meteran gitu ya jaraknya.
istri saya tidur di sebelahnya gitu. Itu posisi hordeng itu kelebat-kelebat gitu, tapi sedikit, hanya sedikit gitu. Nah, akhirnya dia membangunkan istri saya. Umi, istri saya bangun. Setelah bangun, sambil nyolek-nyolek tuh, lihat hordeng katanya gitu. Nah, istri saya itu melihat hordeng itu dia bergerak-gerak. Ya, saya paling cuma bilang karena masih ini ya, masih biasa aja. Ah, itu angin. Bukan Umi, sekalian antar aja yuk, antar mau pipis dulu katanya. Sambil masih lengu-lengu gitulah, ngantar istri saya ke WC aja, ke kamar mandi, terus setelah pipis selesai tugas hajatnya selesai, balik lagi ke kamar, istri saya tidur lagi. Itu awalnya enggak, setelah istri saya tidur lagi, tidur kembali, anak saya masih terus mengerjakan tugas, kembali bergerak-gerak terus. Nah, gitu sampai harinya anak saya itu mengakhiri tugasnya, udah sebetulnya belum selesai, sebetulnya hanya udah mengakhiri aja lah, terus dia ikut tidur. Nah, 1 kali 2 kali belum cerita ke saya waktu itu. Nah, pas suatu hari saya pas tugas pagi, terus sorenya tuh pulang, nah istri saya cerita, katanya begini, itu nggak tahu ada apa, nggak tahu kenapa ya, kok tiba-tiba tuh waktu naik ini hordeng tuh bergerak-gerak sedikit, bergerak dikit gitu, tapi nggak ada angin. Terus kenapa? Nggak kenapa-napa, cuma gitu aja. Oh ya udah, paling cuma apa namanya, cecak kali gitu saya bilang. Ya meskipun saya juga nggak ngerti, nggak paham ya, maksudnya apa ada binatang seperti capung lah, apa kecoa lah, apa cecak lah. Yang paling dominan mungkin pikiran saya waktu itu suzon sama cecak gitu ya. Nah, suatu malam gitu ya, saya kebetulan tugas pagi, malamnya kan tidur di rumah. Nah, ketika saya tidur itu, istri saya terbangun. Nah, lihat si hordeng itunya, si gorden itu bergerak-gerak itu, seperti ya yang waktu dia lihat bersama anak saya. Lalu dia membangunkan saya sampai nyolek-nyolek, bangun, dan nyolek saya, bangun, ada apa? Tuh lihat gorden. Saya lihat, oh iya, saya sambil masih apa namanya, masih setengah ngantuk itu, saya lihat iya, gorden itu bergerak-gerak dikit. Saya perhatiin aja. Penasaran, saya samperin, saya perhatiin, iya bergerak-gerak. Kok si gorden itu kok bergerak-gerak? Tapi saya perhatiin sekitar nggak ada angin. Saya perhatikan lagi gorden yang lain, jendela, saya lihat gorden jendela nggak bergerak-gerak. Lagi pula si gorden itu bergeraknya bukan klebat, bukan begitu, hanya bergerak-gerak gini aja, gerak-gerak dikit gitu tuh, gitu. Apa ini, saya bilang, saya juga heran juga. Saya cari-cari barangkali ada cecak atau cowok atau apa, binatang apa gitu. Saya lihat, saya cari nggak ada, bahkan saya sibakan gitu si gordennya, nggak ada cowok, nggak ada cicak, nggak ada apa. Saya tutup lagi, saya biarkan, saya lihat dulu, saya perhatikan dulu, nggak ada apa-apa. Udah gitu ya, saya masuk lagi,
Saya tidur lagi. Gak lama kemudian dibangunkan lagi. Saya colek-colek, lihat, udah lihat. Begitu lagi. Wah, lama-lama saya penasaran, ini ada apa sebenarnya. Nah, lalu nggak tau lah, saya entah punya pikiran dari mana, ide dari mana, hanya terlintas begitu aja. Saya pengen tahu ada apa sih betulnya sih ini. Nah, lalu saya bangun. Isi saya udah saya tidur aja. Udah, kamu tidur. Saya mau tidur di luar. Saya bilang gitu kan. Nah, seumpama ini pintu, saya tidur di sini, persis di depan hordeng yang bergerak-gerak ini. Saya tidur di sini. Terus saya nggak tahu gimana ya. Lalu saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu di kamar saya itu ada 5 anak SMP, semuanya cewek. 5 semuanya cewek. Nah, yang 2 berada di kamar, duduk sambil baca buku. Nah, anak SMP yang 2 ini rambutnya enggak yang ini pakai kerudung, yang 2 ini, tapi dia di kamar sambil baca buku gitu. Nah, yang tiga lagi itu di luar kamar. Kalau misalkan ini pintu kamar, di luar kamar yang 2 duduk, rambutnya segini, agak keriting, bodinya juga agak-agak gendut lah dikit, nggak terlalu gendut tapi ya lumayan lebar lah. Yang satunya sedang-sedang biasa-biasa, rambutnya sebahu lah yang satu lagi kurus tapi tinggi, nggak terlalu tinggi, sama lah dengan yang lain, standar lah gitu ya. Hanya dia rambutnya pendek, kayak macam cewek tomboy lah, rambutnya pendek. Dia walaupun kecil, bodinya agak kecil, tapi rada sangar. Nah, justru itu dia yang pemimpinnya. Ini dalam mimpi saya ceritanya. Dalam mimpi saya itu, nah, si cewek ini yang tinggi kurus, tapi rambutnya pendek segini, kayak rambut cowok gitu. Ceritanya itu dia anak preman. Nah, terus saya liatin aja. Nah, yang bodinya agak gendut itu ternyata dalam mimpi saya dia sedang tiduran. Kalau umpama ini pintu, ini gorden. Nah, dia tuh tiduran kepala di sini, kakinya ke atas. Nah, si kaki itu digoyang-goyang gini. Saya lihat, oh pantesan itu gorden bergoyang-goyang dikit gitu. Ternyata si gorden itu tersentuh kaki dia sedang menggoyang-goyangkan kaki sambil tiduran selonjor begini, tiduran telentang, tapi kakinya naik ke atas gitu. Nah, di kusen pintu itu kakinya menyentuh gorden, terus dia menggerak-gerakkan kaki begitu, Nah, dalam mimpi saya lihat begitu, oh begitu, pantesan ini gorden kok bergerak-gerak gitu, gitu. Nah, yang 3 itu saya panggil, duduklah mereka bertiga sejajar dengan saya, duduk di kursi panjang.
Nah terus itu masih mimpinya nyata, seperti nyata mimpi, soalnya jelas sekali mimpinya. Nah setelah itu ya saya nasihatilah mereka, kamu kalau saya bilang kalau mau kesini bertamu sudah baik-baiklah gitu, pakai tata krama, sopan santun. Tuh kayak anak yang dua itu, saya bilang tunjuk ke kamar kan, tuh anak dua itu ya bagus, sedang datang bertamu baca buku gitu. Nah anak yang tiga itu kan duduknya tuh berjajar dengan saya gitu. Nah si anak yang satu itu, yang tomboy itu, yang anak preman, dia langsung berdiri, dinasihatin nggak mau dia sekolah, berontak nggak mau dinasihati. Dia langsung berdiri, wah sok-sokan ngatur-ngatur saya, dia bilang gitu. Nah dalam mimpi saya itu ketika dia bangun sambil bicara seperti itu, langsung saya peting orang, saya peting si cewek itu. Kamu dikasih tahu tuh ngeyel, saya bilang gitu kan, saya banting. Nah gitu. Setelah dia terbanting, nah terbangun saya gitu, terbangun. Ternyata saya sedang tidur di situ. Oh saya sedang tidur di sini ya gitu. Udahlah ceritanya, saya pindah ke kamar lagi. Nah walau alam bisawab, saya nggak tahu. Yang jelas setelah saya bermimpi itu dan saya banting anak itu, sampai sekarang alhamdulillah tidak ada lagi yang istilahnya yang iseng jahil mengganggu-ganggu. Ada itu sebetulnya dia mereka itu bukan mengganggu ya, cuma hanya dia iseng aja gitu, kakinya tuh gitu dalam mimpi saya itu seperti itu. Nah itu jadi setelah kejadian itu, setelah saya bermimpi itu, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada lagi kejadian macam begitulah. Nah, cerita yang unik dan menurut saya sih ya nggak tahu lah ya, saya juga apa ini suatu kebetulan atau memang Allah menunjukkan kepada saya, nih misteri yang kamu cari-cari itu seperti ini, mungkin seperti itu. Saya nggak tahu lah, oh alam bisawab. Hanya itu kisah nyata dari saya. Mungkin ini menarik dan juga menghibur teman-teman. Sekiranya ini menghibur, unik dan menarik, silakan like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.